Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, menemani sahur kali ini di tanganku ini ada HP flagship ya, dari brand Xiaomi. Ini adalah Mi 9. Nah, kondisinya HP ini itu saat dinyalakan tidak mau ya, tapi saat dicas dia hanya logo Mi lalu mati. Muncul lagi logo Mi lalu mati. Nah, ini pemilik bercerita, HP ini sempat dibawa di service center dari Xiaomi, tapi divonis dengan budget 4 jutaan lebih ya, karena harus ganti mesin. Nah, ini kan jadi pusing ya pemiliknya, karena niat memperbaiki malah kayak mau beli HP bekas ya. Oke, ini kondisinya ya. Lalu sama pemilik nggak putus asa, setelah di service center dibawalah ke tempat servis sebelum di tempat saya ya. Nah, saya tanya apa yang udah dilakukan. Bilangnya sudah sempat di flash, tapi masih tetap. Oke, kita akan bongkar saja ya, kira-kira ini apa penyakitnya. Apakah baterai? Tentu bukan ya, karena saya tanya ini sudah diganti baterai, jadi baterai tidak ada masalah. Ya, ini kita akan sudah copot bagian backdoornya. Nah, lalu apa kira-kira? Jadi ada beberapa kasus ya di Redmi Note 9. Di cas restart itu permasalahannya di IC blok sinyal atau RF-nya. Apakah ini sama? Tentunya berbeda ya, karena ini tuh HP flagship. Ini tuh Xiaomi Mi 9. Kalau yang biasa itu kan Redmi Note 9. Lalu kira-kira apanya? Nah, ini kita akan coba bahas kali ini ya. Ya, sambil ambil piring dan makan sahur ya. Ini saya akan buka ke bagian mesin. Lalu saya akan coba lihat apakah ada yang sudah digarap ya, terutama untuk bagian RAM CPU. Karena saya berasumsi ini permasalahannya itu di bagian RAM-nya. Nah, ini berdasarkan pengalaman selama ini ya, untuk HP-HP flagship restart saat dicas, kebanyakan itu faktor penyebabnya karena RAM bad connect. Wow, ini sih masih mulus ya. Oke, ini alhamdulillah masih belum ada garapan sih. Saya akan lepaskan dulu ya untuk kameranya. Jadi biasanya ya, kalau teman-teman itu punya HP lalu dibawa ke service center, nggak ada yang namanya perbaikan ya. Kalau di service center itu otomatis disuruh ganti mesin. Makanya mahal ya kalau ganti mesin. Ya, kita bisa berasumsi kan hampir mirip beli HP second ya jadinya ya, kalau 4 jutaan lebih. Oke, ini kita buka ya. Kita akan lihat. Jadi biasanya permasalahan yang restart saat dicas, tapi kalau nggak dicas dinyalakan nggak mau ya, itu di HP-HP flagship RAM bermasalah. Itu sering saya dapati ya. Ya, mudah-mudahan sih untuk HP ini juga sama ya. Saya pernah untuk di Mi
Mi 10 kalau tidak salah ya, di atasnya ini. Itu kasus seperti itu, permasalahan terletak di RAM-nya. Ini saya kelentek dulu ya teman-teman. Nah, di mana letak RAM-nya? Nah, ini ada sebuah komponen kotak hitam. Lalu inilah dia RAM-nya. Jadi dia itu kayak apa ya istilahnya ya, numpuk ya. Jadi ini menggunakan Skyhenic ya. Jadi RAM UFS, kalau ada tulisan Skyhenic itu ya biasanya ya antara MMC ataupun RAM. Cuman kalau ini saya perhatiin ini RAM-nya ya, yang bagian ini. Nah, kali ini saya akan coba tes ya. Untuk RAM-nya saya akan coba panasi. Kalau nanti ada perubahan, berarti fix ya permasalahan di IC RAM-nya. Oke, ini sudah saya jepit ya. Lalu kita akan tambahin flux dulu. Ya, jadi fungsi flux itu untuk apa ya istilahnya mengcover ya supaya nggak terlalu panas, nggak terlalu kena panas ya IC-nya. Dan dia juga sekaligus menghantarkan panas tapi tidak atau mengcounter panas yang berlebihan. Nah, itu fungsi ajaib dari flux. Oke, ini kita akan coba langsung rehot. Dan saya gunakan blower Quick 2008. Untuk anginnya saya gunakan 40. Lalu panasnya saya gunakan 380. Nah, ini tembak terus kayak gini ya. Dan ini tanpa saya percepat ya. Teman-teman bisa mengkalkulasikan untuk real time-nya. Kira-kira berapa putaran. Lalu kira-kira adakah semenit. Ya, ini terus tembak seperti ini. Tidak usah digoyang ya. Jadi kalau untuk ngerehot RAM, CPU itu jangan digoyang. Beda kalau kita ngerehot IC power, IC charge, itu bisa ya. Oke, saya rasa cukup ini. Lalu ya tinggal dilap-lap ya dari sisa flux-nya. Untuk kasus di Mi 11T juga pernah dapat dia restart. Itu bukan di bagian software ya biasanya. Tapi ya untuk HP ini bilang pemilik sudah sempat dibawa ke counter sebelumnya ya, diservisin, sudah coba di flash. Tapi masih tetap dia restart saat dicas. Ya, ini sudah terasa dingin. Kita tinggal rakit kembali ya. Jadi kalau ini nanti dia masih tetap restart atau malah mati total. Wah, itu harap-harap cemas ya. Kalau malah mati total ya wis dibongkar, dicangkul aja ya untuk RAM CPU-nya. Ataupun kalau misalnya masih restart saat dicas ya, solusinya di rebal RAM CPU ya. Atau lebih bagus sekaligus untuk UFS-nya ya atau MMC-nya. Nah, itu kita bisa lihat ya di bagian belakang tuh. Jadi untuk HP ini tuh support wireless charging ya. Oke, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia restart?
Oh alah, kok kayaknya masih restart ya. Muncul logo Mi, mati. Alhamdulillah. Muncul MIUI guys. Berarti nggak jadi restart ini. Alhamdulillah. Ya, ternyata betul ya, IC RAM bermasalah. Jadi itu IC RAM kalau bad connect itu banyak masalahnya. Bisa dia mati, bisa dia restart. Nah itu sering juga ditemui di Poco X3 Pro ya. Oke, kita akan tunggu ya, apakah dia mau nampil ke menu. Nah ini lumayan agak lama nih kayaknya. Kita mesti tunggu ya, kita biarkan dulu. Ya, jadi apakah sebatas ini? Ya tentunya tidak ya. Ini hanya untuk testing bahwasanya permasalahan terletak di RAM-nya yang bad connect. Jadi solusinya ya mau nggak mau dicangkul ya. Tapi kan kembali ke permintaan customer ya, disesuaikan budgetnya. Kalaupun puas dengan begini saja, ya budgetnya nggak sebanyak yang direbal ya. Wow, kok kayaknya ini mentok logo atau gimana ya? Kok lama banget dari tadi tuh nggak respon gitu loh. Oke lah, kita biarkan aja ya. Oh, Jolaya muncul MIUI. Ini berarti bootingan pertama ya, karena sebelumnya itu bilang pemilik pernah dibawa ke counter service ya, dan udah di flash. Ya alah, pantesan untuk bootingannya itu lama ya. Biasanya sih kalau misalnya ini tadi tuh belum di flash, ya nggak hilang harusnya. Tapi ini sudah di flash, yos babar blas. Oke lah, kita langsung setup aja ya ini. Nah ini tinggal next berikutnya ya. Ya jadi untuk menangani kasus kayak gini, apapun kerusakannya kita jelaskan sama pemilik ya. Kalaupun ini sudah sembuh, kalau cuman kita panasi, kita rehot, ya sampaikan sama pemilik ya. Ini tadi hanya saya panasin, alhamdulillah dia nyala ya. Nah, jangan bilang direbal, itu namanya berdusta ya, jadi nggak berkah. Ya, jadi kalau ini mau digunakan, apakah awet atau enggak? Nah itu nggak tahu jawabannya. Kadang kalau lagi hoki ya bisa awet, kadang ya mati lagi atau restart lagi. Jadi nggak nentu ya. Yang pasti daripada berangan-angan nanti harap-harap cemas, ya solusi paling bagus ya direbal ya. Cuman kan kadang customer tuh mikir ya, biayanya yang besar segala macam. Kenapa rebal itu biayanya besar? Iya karena prosesnya ya. Prosesnya, tingkat resikonya itu juga besar. Oke, ini untuk sentuhnya aman. Kalau sebatas kita panasi ya aman ya. Jadi tentunya ya tidak ada masalah. Beda kalau kita rebal. Biasanya kalau nggak pas di jalur tertentu ya kamera bisa tidak terhubung, atau bahkan disentuh nggak bisa, atau bahkan suara musik atau speakernya hilang. Nah ini ya, Mi 9 storage 128 GB ya. Nah,
Untuk RAM-nya 6 GB. Mantap ya. Oke, itu saja ya. Semoga bisa menemani sahur kali ini dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, 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 sahur.